Hai semuanya, welcome back to my channel. Curhat dulu dikit ya. Jadi tadi aku itu sudah buat video. Bukan sudah buat video, sudah merekam video. As in satu video dari awal sampai akhir tentang apa yang akan aku bahas di video kali ini. Tapi tahu-taunya dia tidak terekam di memory cardnya. Jadi saat aku masukin memory card itu ternyata tidak ada videonya. Tidak ada, Bunda. Jadi ini adalah take 2. Gak apa-apa, tapi ini tidak akan mengurungkan niat aku untuk membuat video lagi. Karena hari ini aku akan bahas tentang updatean dimana gaya hidup minimalis aku sekarang, setelah udah hampir 1,5 tahun atau hampir 2 tahun tidak buat video lagi. Jadi buat kalian yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis dan tentang budgeting. Dan buat kalian teman-teman onlineku yang setia, thank you banget udah nonton video aku hari ini. Karena ini take 2 dan cahaya mataharinya sudah menghilang, jadi mungkin kayaknya akan agak buram sedikit, maksudnya tidak setajam saat ada sinar matahari. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting suara aku jelas, ya kan? Jadi akhirnya aku mutusin untuk buat video tentang gaya hidup minimalis dulu. Karena ya emang kayaknya lebih banyak yang mau tahu tentang gimana gaya hidup minimalis aku sekarang. Banyak juga sih yang nanya kayak aku selama nggak buat video itu aku ngapain aja. Sebenarnya nanti itu kayaknya akan terbahas dengan sendirinya di video-video aku. Kayak di video ini juga aku akan bahas beberapa hal. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Oke, aku akan bahas kayak dari beberapa sisi tentang updatean gaya minimalis aku. Yang pertama itu yang paling gampang pasti dari physical stuff atau barang fisik yang terlihat. Mungkin pada nanya Gimana Kak sekarang gaya hidup minimalisnya? Atau mungkin udah nggak minimalis? Kayaknya selama nggak bikin video itu zuzurli barang-barang di rumahku itu bertambah. Karena beberapa alasan, misalnya yang pertama, Anda punya bayi. Tapi ternyata yang nambah nggak cuma barang bayi doang, ternyata barang aku pun nambah gitu ya. Terus selain itu ada alasan juga kayak kemarin itu kan ada mamaku dateng gantian terus sama mertua aku, dan mereka itu kan masak, sedangkan aku bukan orang yang pintar memasak. Jadi untuk barang-barang dapur itu sangat minim, benar-benar minimalis. Jadi kayak pas mereka datang itu kayak bingung mau masak apa karena tidak ada alat-alatnya. Ini mana? Itu mana? Ini mana? Itu mana? Itu contoh simpel aja, jadi akhirnya kayak barang dapurku harus bertambah gitu ya. Tapi dari segi barang bayi itu sebenarnya bisa dibilang aku nggak terlalu banyak sih punya barang bayi. Karena waktu pas abis lahiran kalau misalnya ada yang datang ke rumah, itu bahkan mereka sampai bisa bilang kayak, Hah? Ini rumah kayak gak ada bayinya ya? Sandi maksudnya barang-barang yang aku punya untuk bayi aku itu sedikit gitu ya. Nanti mungkin kalau misalnya kalau kalian penasaran dengan barang-barang yang aku beli pada saat bayi aku lahir, terutama khususnya pas newborn ya, itu kan biasanya banyak banget tuh yang mau kita beli. Itu nanti kalian bisa tulis di komen. Kalau misalnya nanti banyak, aku mungkin akan buat video tentang barang-barang yang aku beli untuk anak, begitu ya. Jadi setelah aku merasakan tidak membuat video dan terus barang kayak makin bertambah, aku tuh ngerasain pentingnya peranan komunitas. Karena dulu itu kan pas aku rajin buat video, itu kan kita punya grup Telegram kan, dan di situ kan selalu kayak kita tuh saling sharing, saling diskusi tentang gaya hidup minimalis, tentang budgeting, gitu-gitu. Nah sejak aku tidak buat video kan aku juga kayak nggak aktif di Telegram juga kan. Akhirnya kayak aku meninggalkan komunitas itu. Jadi apa ya, kalau nggak ada komunitas kayak nggak ada yang ngingetin kita, nggak ada yang kayak nyemangatin kita, kayak gitu loh. Jadi makanya aku selalu bilang pentingnya satu komunitas dalam sebuah gaya hidup. Nah jadi sekalian nih mau aku tanya, kayak sekarang kan grup Telegram yang kita punya itu, aku lihat sih ya kayaknya udah ada beberapa hal yang sebenarnya tidak berhubungan dengan gaya hidup minimalis yang udah susah aku kontrol, karena emang udah lama banget aku nggak masuk di grup itu. Jadi kalau misalnya kalian kalau mau kita bisa buat grup lagi. Terserah kalian bisa tulis di kolom komentar mau atau enggak dan mau di mana, kayak misalnya mau di WhatsApp atau mau di Telegram gitu ya. Cuman mungkin kalau di WhatsApp ya kekurangannya cuman sedikit gitu, membernya itu lebih terbatas daripada di Telegram. Tapi ya tulis aja di kolom komentar.
Terus yang kedua adalah digital clutter. Jadi pasti kalian udah tahu lah ya dari namanya digital clutter. Intinya itu adalah yang berhubungan dengan barang digital, handphone, laptop, komputer, iPad, segala macam itu. Aku sendiri nggak punya laptop, jadi barang yang aku punya secara digital ya handphone dan juga iPad. Dan kalau dari sisi aplikasi emang aku nggak terlalu banyak punya aplikasi sih. Tapi Bu, ibu, pasti kalian tahu kalau kita itu sering screenshot, jepret, semua diketik screenshot, semua di screenshot. Akhirnya kayak galeri aku itu super berantakan. Jadi kayaknya langkah pertama untuk digital clutter aku itu adalah membereskan galeri. Lanjut, yang ketiga itu adalah finansial. Jadi gimana tentang budgeting aku? Sebenarnya mungkin kalau kalian udah sering nonton video aku, kalian tuh kalau aku lebih sering menyebut diri aku itu sebagai frugal minimalis. Kalau kalian belum tahu frugal minimalis itu apa, kalian bisa tonton video yang ini. Akan aku taruh juga linknya di atas sini. Nanti kalian bisa tonton setelah video ini supaya kalian tahu artinya frugal minimalis itu apa. Jadi aku sampai sekarang tetap budgeting dong tentunya gitu ya. Cuman berubah. Jadi berubah banget sih. Dari mungkin kalau misalnya kalian nonton video terakhir aku tentang budgeting, itu aku berubah bisa dibilang 150 derajat lah. Jadi emang hampir semuanya berubah. Tapi aku nggak akan bahas di sini karena aku akan bahas ini di video selanjutnya. Karena yang untuk budgeting ini lumayan pasti pembahasannya nggak bisa diselipin doang kayak di video ini. Jadi nanti aku akan buat video sendiri tentang update budgeting aku. Tapi yang mau kasih tahu di sini adalah kemarin itu sejak aku lahiran, pindah rumah, pindah kerja, itu banyak banget pengeluaran tak terduga alias unexpected expenses. Belibet ngomongnya. Intinya pengeluaran tak terduga gitu ya, karena ya banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi gitu ya, dan itu membuat budgeting aku sebenarnya agak berantakan. Tapi ya pelan-pelan itu ya bisa dikembalikan lagi, dan sekarang puji Tuhannya udah mulai kembali on track lagi. Makanya aku selalu mengencourage kalian kan, kalau misalnya kita lupa atau gagal atau gimana budgetingnya, ya nggak usah berhenti, lanjutin aja gitu loh. Karena intinya kita itu mau membangun habit atau kebiasaan. Next, yang terakhir itu adalah yang keempat. Ini adalah mental state. Jadi adalah kesehatan mental. Mungkin karena aku pada saat awal aku mulai gaya hidup minimalis itu, aku dasarnya sudah punya pola pikir atau aku merubah mindset aku dulu gitu loh tentang gaya hidup minimalis. Jadi aku nggak sibuk waktu itu langsung declutter atau ngapain atau gini gitu, nggak. Aku itu kayak belajar dulu tentang minimalis itu apa, terus gimana caranya, terus cocok atau enggak dengan gaya hidup aku. Jadi kayaknya sadar tidak sadar itu udah jadi pola pikir aku. Makanya di saat aku tidak bikin video atau keluar dari komunitas juga, masih ada kayak batasan atau yang untuk menjaga aku untuk tetap tidak terlalu over. Mungkin lebih over daripada biasanya, cuman tidak sampai over banget gitu ya. Makanya kalau kalian udah sering nonton video aku, khususnya teman-temanku yang setia, pasti kalian tahu aku sering banget bahas tentang semua itu dari mindset, dan mindset. Terus juga dalam sisi mindset ini itu berpengaruh dalam peran aku yang baru sebagai seorang ibu, dimana ini adalah peran yang sangat baru dan sangat menantang. Makanya aku salut banget untuk ibu-ibu semua yang mungkin udah punya anak lebih dari satu, udah membesarkan mereka, ngurus mereka, itu benar-benar pekerjaan yang perlu disalutin. Itu setelah aku ngalamin itu baru aku ngerasa sih betapa beratnya dan menantangnya. Tapi aku nggak mau jadikan itu kayak alasan terus aku jadi kayak justru malah kayak depresi atau stres. No, enggak. Aku maunya harus tetap bisa menikmati supaya aku sehat, jadi anakku juga sehat. Makanya dalam sisi mental state ini itu kayak aku tahu mana yang aku prioritasin. Jadi misalnya kayak kalau aku ngambil keputusan ini, nanti anakku gimana? Kalau aku ngambil keputusan ini, ke keluargaku gimana? Begini, begitu. Intinya balik lagi ke prioritasnya apa. Itu yang benar-benar membantu aku untuk tetap sehat secara mental gitu. Kadang sedih, kadang sebel, apa itu wajar sih. Tapi yang penting jangan sampai berlarut-larut, karena itu yang biasanya nanti bikin ibu dan bunda-bunda sekalian jadi lelah.
lah gitu bun ya. Jadi ya intinya hal-hal di luar keluargaku yang tidak terlalu penting, apalagi kalau misalnya mempengaruhi keluarga aku menjadi lebih buruk atau gimana, itu aku declutter. Itu contoh di mental state aku gitu ya. Jadi segitu aja dulu untuk update gaya hidup minimalis aku belakangan ini. Sebenarnya mungkin nggak terlalu mendalam gitu ya, tapi nanti ke depannya kayaknya akan terus bersinggungan, atau aku akan ceritain juga sih seiring dengan video-video lainnya. Pasti akan aku ceritain juga tentang 1,5 tahun atau 2 tahun belakangan ini ngapain aja gitu ya, karena kalau aku ceritain semua nggak cukup, nanti bisa berepisode-episode. Terus kalau misalnya kalian mau nanya, langsung aja tanya di kolom komentar, atau mungkin kalian belum follow Instagram aku, bisa follow Instagram aku @devmelisa. Nanti kalian juga bisa DM aku dari situ. Oke? Kalau gitu segitu aja, karena aku bisa lihat video ini kayaknya udah makin buram, kayaknya udah kualitasnya nggak terlalu bagus karena aku sudah tidak mendapatkan cahaya mataharinya gitu ya. Jadi nanti kita sambung lagi di video selanjutnya. Dan kalau buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, bisa di subscribe, dan juga jangan lupa nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video yang baru. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.